Halo Bapak Ibu Guru yang hebat dimanapun berada. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Juli Arsanu, CGP Angkatan ke-7. Ini menyampaikan materi tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu melekat sudah ketahui dan sudah dipaparkan tentang bagaimana seorang guru itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam menuntun, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Begitu juga pendidikan berupaya untuk memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, dan juga tidak kalah penting tentang budi pekerti atau watak karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran. Salah satunya yang penting juga adalah bagaimana dalam kegiatan belajar bermain merupakan kodrat anak. Jadi ini sangat penting. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, itulah beberapa materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana koneksi antar materi. Nah, ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab di sini. Jadi apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Jadi saya percaya bahwasanya yang pertama itu adalah teacher center, di mana guru itu mendominasi pembelajaran. Jadi guru dari awal menyampaikan materi, menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Jadi siswa hanya bisa mendengarkan dan duduk dengan manis. Gitu. Nah, terus yang kedua, jadi di sini dalam pembelajaran itu guru masih memfokuskan ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi guru di sini, jadi kalau ada siswa misalnya harus mendapatkan nilai minimal standar KKM tanpa memperhatikan aspek yang lain. Terus yang ketiga itu adalah karakteristik anak. Jadi guru di sini kurang memahami karakteristik anak. Jadi menganggap bahwa anak itu semuanya sama, jadi seperti itu. Jadi bisa diibaratkan siswa itu adalah kertas putih yang masih banyak perlu diberikan pemahaman, disuruh begini begitu untuk mencapai sebuah ketuntasan belajar. Nah, dari pemikiran tersebut setelah kita mencoba mempelajari modul ini, jadi apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya seorang guru setelah mempelajari modul ini? Nah, jadi pemikiran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi saya meyakini yang pertama itulah guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya sumber belajar yang ada itu tidak hanya dari guru, tetapi juga dari lingkungan sekitar dan juga berbagai media. Jadi siswa mencari informasi dari berbagai hal untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, terus yang kedua, jadi di sini kita harus memberikan pemahaman bahwasanya pembelajaran itu tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada siswa. Jadi kita memberikan kebebasan siswa untuk mengkomunikasikan, mendiskusikan segala permasalahan sehingga dia menemukan sesuatu. Jadi guru di sini perannya adalah memfasilitasi seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu yang menghargai bahwa setiap karakteristik siswa itu berbeda, ya. Jadi sehingga siswa ketika jadi melaksanakan ataupun membuat sebuah hasil dari sebuah tugas itu diberikan kebebasan untuk berkreasi terkait dengan bagaimana dia menyelesaikan tugas yang berbentuk video misalnya gitu. Jadi kita menghargai setiap kemampuan yang mereka miliki, jadi seperti itu. Nah, di sini hal yang saya terapkan adalah di samping tadi merubah pemikiran, tapi juga merubah perilaku anak. Yang pertama adalah menuntun anak, menuntun. Jadi bagaimana kita seorang guru itu membimbing, membina, bukan menuntut untuk kamu harus ini, harus itu. Itu membina untuk bisa mencapai kodrat anak tersebut ya sesuai dengan kodrat zaman. Nah,
Terus yang kedua itu mengemas pembelajaran secara menarik. Jadi apa yang salah disampaikan di pemikiran saya itu bahwa ini di dalam sebuah pembelajaran itu harus menyenangkan. Dimana seorang guru itulah berhamba anak gitu ya. Jadi itu sehingga nanti dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan, anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Jadi itu yang perlu dilakukan. Terus yang ketiga itu memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitas. Tadi disampaikan bahwasanya jadi siswa itu memiliki berbagai karakter, ya disebut kemampuan yang berbeda-beda mungkin dengan yang lain. Sehingga dia ketika dia ingin mengekspresikan sebuah hasil dari pemikirannya, kita bisa berikan kebebasan anak untuk berkreativitas, jadi seperti itu. Nah, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran? Jadi saya akan berusaha jadi merancang pembelajaran yang interaktif, jadi ada komunikasi dua arah ini. Jadi siswa lebih dominan daripada guru karena guru adalah memfasilitasi. Terus menerapkan konsep mereka belajar dengan pencapaian fokus dan keberhasilan. Jadi yang di sini yang ditekankan itu bagaimana siswa itu memiliki kemampuan berpikir, menganalisis ya begitu. Jadi bisa mencipta seperti itu ya. Dia lewat kegiatan-kegiatan proyek yang sudah ada dalam pencapaian kepribadian Pancasila. Terus yang selanjutnya pembelajaran merupakan aspek di pekerjaan karakter, bagaimana kita dengan kearifan lokal yang ada, sehingga siswa itu mampu nantinya tumbuh kembang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Jadi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan kodrat alam, bahwasanya bagaimana siswa tersebut kita tuntun dengan baik karena dia memiliki berbagai karakteristik dan sesuai dengan kodrat zaman. Jadi dengan kemajuan zaman sekarang, siswa juga dituntut untuk belajar dengan menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga kita bisa integrasikan pembelajaran itu dengan hal-hal yang bersifat teknologi, jadi pengetahuan teknik. Nah, terus dalam KBM mengintegrasikan permainan. Ini salah satu hal penting, apalagi mungkin di saat jam-jam siang ya, jadi mungkin itu jadi bagaimana untuk bisa membangkitkan kembali ketika di jam siang itu anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Terus menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat di beberapa hal yang mungkin dilakukan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai yang ada di daerah itu perlu kita integrasikan. Nah, yang terakhir itu selalu berkomunikasi dengan rekan guru dan orang tua serta stakeholder yang ini penting, dan koordinasi terkait dengan beberapa mungkin inovasi ataupun perubahan yang ke arah lebih baik, sehingga perlu kita berkomunikasi dengan rekan guru dan orang tua siswa. Baik, jadi demikian. Jadi bahwa hal yang perlu yang sampaikan dan bisa mendapatkan dari kegiatan ini, terus bisa belajar dan belajar untuk menjadi guru yang lebih baik di masa sekarang. Terima kasih.